Shalom, selamat malam sahabat-sahabat GPIB yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Maksar Skapo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia Medan. Sebelum kita masuk dalam perenungan dalam acara Night Call di malam hari ini, Senin 30 Januari 2023, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan, agar kiranya kami tidak saja menjadi pendengar yang setiawan, tapi dapat menjadi pemberlaku yang setiawan dalam hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar perenungan kita di malam hari ini, terambil di dalam Yeskiel pasal 3, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi saya akan membaca ayat yang ke-15 saja sebagai fokus perhatian kita. Yang berkata, demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar, di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama 7 hari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia bukan saja kita yang mendengar, tapi dapat memberlakukan dalam hidup beriman kita. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yeskiel dipanggil oleh Allah, dia dipanggil oleh Allah dengan sebutan anak manusia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa artinya ini? Sama sebenarnya saudara-saudara, Yeskiel itu dengan saudara dan saya, manusia biasa. Artinya saudara-saudara juga punya keterbatasan, punya kekurangan juga. Namun demikian, toh Tuhan memilih Yeskiel. Jadi bukan kehendak daripada Yeskiel, tapi kehendak Tuhan yang memilih Yeskiel dalam segala kekurangan atau keterbatasannya. Nah saudara-saudara, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yeskiel dipanggil sebagai nabi, dia dipanggil saudara-saudara yang kekasih bukan kepada bangsa lain, tetapi kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel, umat pilihan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak mudah saudara-saudara melayani di bangsanya sendiri. Bangsa Israel, saudara-saudara yang kekasih, tentu Yeskiel sudah tahu, bangsa pemberontak, bangsa yang keras kepala, yang tegar hati, bangsa yang mendurhaka kepada Tuhan, baik nenek moyang mereka maupun juga keturunan yang ada pada saat itu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu 3 kali Tuhan katakan jangan takut. Dan sebagaimana
Yeskiel sebagai manusia dan tahu persis keadaan bangsanya, ya, yang punya perilaku dan sikap, ya, sebagai pemberontak, ya, keras kepala, tegar hati, ya. Itu yang menyebabkan Yeskiel gentar juga, ya, untuk menjalankan tugas panggilan sebagai nabi penyambung pesan Allah. Namun saudara-saudara yang kekasih, ketika Yeskiel disuruh makan gulungan kitab setelah dia melegu, setelah dia melihat apa isi gulungan kitab itu artinya saudara yang kekasih, dia harus, ya, taat, ya, hanya kepada Tuhan yang mengutus dia, ya, taat kepada kehendak Tuhan di dalamnya, ya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ya, walaupun sempat dalam keadaan takut, tapi kemudian juga Roh Tuhan mengangkat Samuel, diperlihatkan kemuliaan Tuhan, menyebabkan saudara-saudara mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, sekalipun dipaksa, pada akhirnya siapakah Yeskiel? Anak manusia, ya, yang harus paham, saudara-saudara yang kekasih, adalah orang yang diciptakan. Kita jadi harus tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, termasuk juga Yeskiel ini. Sehingga saudara yang kekasih, dia tidak kuasa untuk menolak sebagai orang yang diutus penyambung lidah ada sebagai nabi. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Yeskiel diutus kepada bangsa yang sendiri yang berada dalam pembuangan di Babilonia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas daripada Yeskiel adalah sebagai penjaga. Artinya, saudara-saudara, konkretnya itu dia harus mengingatkan bangsa ini, saudara-saudara yang kekasih. Nah, dia punya keterbatasan tadi, tapi Tuhan sudah memperlengkapi sesungguhnya. Karena itu tidak ada, ya, alasan bahwa dia tidak siap. Roh Tuhan tadi sudah diperlihatkan kepada Yeskiel. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yeskiel siap atau tidak siap, dia harus meneruskan firman Allah. Dia harus menjalankan tugas sebagai penjaga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah sekali lagi, karena dia adalah bagian daripada bangsa ini. Bangsa ini, saudara, tahu siapa Yeskiel, mengenal siapa dia dan latar belakang daripada Yeskiel. Demikian juga Yeskiel juga seperti itu. Karena itu, saudara-saudara, ketika dia mengemban tugas panggilannya untuk memperingatkan ketika umat keluar daripada kehendak Allah, ya, membelakangi Tuhan, jauh daripada Tuhan, ingkar kepada Tuhan, maka
Yeskil harus berani menyampaikan, ya, kalau itu salah harus dikatakan salah. Sahabat-sahabat GPIB, bangsa Israel tidak semuanya tentunya yang merespon apa yang disampaikan oleh Yeskil. Ya, ada juga yang menolaknya. Emang siapa lo? Kan gue tahu latar belakang lo. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekalipun itu Yeskil kenal umatnya, kenal siapa yang ditegurnya, siapa yang diperingatkan, ya, tapi tidak ada pilihan lain. Tugasnya sebagai nabi, sebagai penjaga, harus berani mengatakan kebenaran Tuhan. Salah, salah, benar, benar dalamnya. Itu artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yeskil, ya, harus menjalankan apa yang menjadi bahagiannya walaupun ditolak. Walaupun mungkin harus dicaci maki. Terus, ya, jalankan tugas sebagai penjaga. Terus ingatkan tanpa pernah ada rasa takut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan, jangan takut kepada mereka. Ya. Sekalipun mungkin juga ada pertaruhan, ada ancaman di dalamnya. Ya. Harus sampaikan. Sebab kalau tidak memperingatkan, ya, bangsa yang bersalah atau seseorang yang bersalah atau komunitas yang bersalah, maka Yeskil harus bertanggung jawab. Ketika melalaikan tugas untuk memperingatkan, maka Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu kepada Yeskil. Saudara-saudara, sahabat-sahabat GPIB, kerjakan saja tugas apa yang menjadi bagian kita. Mengingatkan, walaupun mungkin tidak didengar. Nah, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah memperingatkan. Kalau mereka tidak mau diingatkan, biar Tuhan nanti yang berbicara kepada mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan di malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar ini dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan beriman kami di mana saja Tuhan menempatkan kami, agar kami juga boleh menjadi penjaga bagi siapa saja, bagi sesama kami, untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Sekalipun ada harga, ada tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi kami percaya, sebagaimana janji firman-Mu, kami tidak perlu takut dan gentar. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami tidak ragu untuk mengingatkan kebenaran firman Tuhan kepada siapapun juga. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami kepadamu. Amin. Selamat malam, shalom.